memiliki wajah yang berseri-seri, yang pandangannya penuh dengan kecermatan, menoleh pada Nabi yang memiliki pandangan yang jauh, pandangan yang luar biasa. Kemudian dia memiliki pesona tampan, giginya rapi, tersusun, sehingga kalau memandangnya ia baharul absar bihudu'ihi, terkagum-kagum kalau melihatnya, melihat sosok ini. Tatkala dia berbicara, maka keluar dari ucapan itu bagaikan cahaya, ya, cahaya kebenaran dan petunjuk yang banyak. Dia dari 70 ini, itulah namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki keturunan Ansar yang mengikuti baiat Rasulullah SAW, yaitu hari Yaumul Aqabah Tsaniyah, baiat Aqabah yang kedua. Maka dia ini termasuk as-sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang awal-awal memeluk agama Islam dari kaum Ansar. As-sabiqin al-awwalin. Dia seperti orang-orang yang telah mendahulunya, yaitu para sahabat-sahabat yang ada di Madinah, yang ada di Makkah, ya, dari muhajirin. Keimanan dan keyakinannya seperti mereka muhajirin yang berhijrah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat seperti Khadijah. Dia ini memiliki keimanan dan keyakinan yang serupa, maka dia dikatakan termasuk as-sabiqin al-awwalin, masuk orang-orang yang awal pertama memeluk agama Islam dari kalangan Ansar. La yatakhallafu an Rasulillah fi mashhad wala fi ghazawah. Dia tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW dalam peperangan, baik itu peperangan yang dihadiri oleh Rasul ataupun yang peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ini yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Dia memiliki keistimewaan yang luar biasa, keagungan dan kekhususan yang luar biasa, yaitu sosok Mu'adz bin Jabal. Dia seorang yang paham tentang agama, faqih, paham tentang agama. Balagha minal fiqh wal ilm, dia paham fikih, memahami. Ya, dulu itu orang fikih atau orang ahli fikih di zaman sahabat itu memang mencakup semuanya, ya, artinya segalanya dikuasai, dari akidahnya, dari fikihnya atau bab ibadahnya, muamalahnya, ini dikuasai. Maka Mu'adz bin Jabal ini salah satu orang yang menguasai atau ahlul fiqh, karena faqih, ya, sangat paham mendalam tentang agama Islam ini. Ilmu yang mumpuni, ilmu yang sangat tinggi. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, Mu'adz bin Jabal itu a'lamu ummati bil halal wal haram. Ya, umatku yang tahu tentang halal dan haram itu, yang lebih tahu tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal.
Jadi dia mendapat predikat langsung pujian dari Rasulullah SAW, yaitu orang yang sangat paham tentang yang halal dan yang haram. Artinya fikih, ya, urusan halal haram. Ini adalah Mu'adz bin Jabal. Dan dia seperti Umar bin Khattab, kana syabih Umar bin Khattab bi istinarati aqli, tentang kecerdasan akalnya, keberaniannya, kecerdasannya, zakai, ketangkasannya. Ya. Maka tatkala Rasulullah SAW mengutus dia, ya, menjadi duta Islam ke Yaman, ya, Rasulullah SAW bertanya kepada dia, bima taqtadi ya Mu'adz? Dia mau diutus. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, nanti engkau mengajarkan Islam di Madinah itu dengan apa? Metodenya, ya, manahij, ya, gimana cara engkau mengajarkan Islam di Yaman, ya, di Yaman, gimana caranya? Apa yang kau lakukan? Maka karena dia ini cerdas, maka dia mengatakan, Mu'adz bin Jabal, fa'ajabahu qailan bi kitabillah. Pertama, saya akan ajar orang tentang Islam di Yaman nanti, yaitu pertama kali saya ajarkan dengan cara, ya, melalui firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, fa ilam tajid bi kitabillah, kalau engkau tidak menemukan hal yang engkau ajarkan itu dalam kitab Allah, artinya ada pertanyaan yang engkau tidak menemukan dalam ayat Allah, bagaimana engkau? Ya, qala Mu'adz, aqdi bi sunnati rasulih, nanti saya akan berhukum atau berfatwa dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya lagi, fa ilam tajid bi sunnati rasulih, kalau engkau tidak menemui hal yang ditanyakan itu dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulnya, apa yang kau lakukan? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'i la alu, saya akan berijtihad dengan akal saya, tapi ijtihad saya itu tidak akan menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Ini prinsip dari dakwahnya Mu'adz bin Jabal. Maka mendengar jawaban tersebut, fatahallala wajhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu wajahnya berseri, gembira, senang gitu. Ini pas ini. Ya, jawabannya sangat-sangat cocok dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdiya Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, waffaqa rasul, artinya yang telah disepakati oleh Rasul, itu Rasulnya Allah, lima yurdi Rasulullahi, yang diinginkan, yang diridhoi oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sangat pas dengan jawabannya, sangat mantap gitu, ya. Ini tidak salah lagi nih, utusan sebagai penyebar Islam di Yaman. Ini namanya Mu'adz bin Jabal. Wallahu Mu'adz di kitabillah wa sunnati rasulih. Ya, maka Mu'adz, ya, berdakwah dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW. La yahjubu aqlu an matabati rawah. Dia tidak akan akalnya itu tidak akan mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya dia tetap menggunakan akal, tapi akalnya tetap mendahulukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, jadi bukan berfatwa sendiri, tapi landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena dia hafal Al-Quran. Karena dia paham
ya hidup memahami belajar dengan langsung Al-Quran itu dengan Rasulullah SAW dalam penafsirannya. Ya, nah, ini yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal. Ya. Nah akalnya, tilkal haqaiq hailatul mustayassirah. Ini adalah kehendak ataupun hakikat yang luar biasa yang didapatkan oleh Mu'az bin Jabal, yang ketika itu dia yang pantas untuk mendakwahkan Islam di Yaman. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada dia, ya sebelum berangkat itu apa kata Rasulullah SAW? Pesan Rasulullah apa? Innaka la ta'ti ahlul kitab. Engkau ke Yaman itu engkau nanti akan mendatangi namanya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Dari pemuka Yahudi, Nasrani, ya. Maka Yahudinya kan masih ada Yahudi di Yaman, ya. Ada di apa namanya Nasrani, ya. Jadi kau akan mendatangi ahlul kitab, ya. Ahlul kitab artinya apa? Orang yang terpelajar, orang yang berilmu, ya. Orang yang bukan mendakwahi orang bodoh, tapi orang yang terpelajar, ya. Para pemuka agama, ya, pemuka agama. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama yang kau lakukan adalah ajak dulu mereka bertauhid. Pad'uhu bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ajarkan mereka tauhid dulu, ajarkan dulu akidahnya, ya. Ajak mereka dulu beriman, berkeyakinan, ya. Jadi ini pentingnya dakwah, ya, dengan mendahulukan namanya tauhid, akidah. Luruskan dulu akidahnya, keyakinannya. Fa'in amanu, kalau mereka percaya, kalau mau mereka ikut, mau bersyahadat, percaya, beriman, benahi tauhidnya, sampaikan pada mereka, fa'innallaha amarahum bi khamsi salawat fi yaumin wa lailatin. Annallah, bahwasanya Allah memerintahkan, mewajibkan pada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya, ini pentingnya Pak. Jadi kalau akidahnya sudah mantap, itu kalau ngajak ibadah itu aman. Ya. Ini kadang kita ini langsung ngajak sholat dulu, tapi akidahnya belum diperbaiki, ya susah. Jadi dakwahnya itu sebenarnya adalah akidah dulu. Ya. Kalau mereka sudah mantap keyakinannya, apa semua udah. Ya, kalau mereka mau bersyahadat, beriman, percaya, katakan Allah mewajibkan mereka. Ini kan tidak akan berat melaksanakan sholat. Ya, kenapa masih berat melaksanakan sholat? Berarti imannya belum kuat. Ya, kenapa masih lalai melaksanakan sholat? Karena imannya belum mantap. Ya. Kalau imannya sudah mantap, akidahnya sudah lurus, keyakinannya sudah ini, itu mudah untuk melaksanakan sholat. Ya. Maka dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk siapa? Orang yang sudah menerima syahadat. Orang betul-betul keyakinan. Dia tahu. Ya, maka dia tidak berat melaksanakan sholat. Ya, ini Mu'az dulu. Fa'in atau kalau mereka taat mau sholat, baru katanya katakan pada mereka fa'inallah aujaba lahum, ya, as-sadaqah tu'khadhu min fuqara'ihim min aghniyaihim wa turaddu ila fuqara'ihim. Kalau mereka sudah mau melaksanakan sholat 5 waktu, ajak mereka, katakan pada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan orang-orang kaya mereka untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang miskin mereka. Jadi untuk mereka ke mereka.
Tidak dibawanya langsung, nanti zakatnya bawa ke Madinah, tidak. Ambil dari orang kaya Yaman, serahkan kepada orang yang berhak, orang fuqara masakin di Yaman tersebut. Tu'khadhu min fuqaraihim, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari yang kaya, nanti kembalikan kepada yang fakir dan miskin, nantinya yang berhak menerima zakat. Ya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dakwah itu perlu memerlukan waktu yang tidak sebentar, lama. Suruh beriman dulu, sekali ngomong langsung beriman, belum tentu. Ya, berarti fasenya Nabi itu berpesan itu menunjukkan bahwa enggak sebentar, bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun dia berdakwah di Yaman. Ya, karena mengajarkan tauhid, baru nanti sholat, baru nanti patuh dengan zakat. Nah, perlu proses. Nah, ya. Kadang kita ini diajak untuk belajar tauhid, mau cepat tauhid terus Ustaz. Pikir lagi lah, kan itu. Ajak sejarah, langsung mau lagi yang lain. Nah ini kayak istiqomah, ya kan? Ustadz tadi karena ini ya sudahlah pemaunya jemaah, nah itu susah. Ya. Jadi stepnya sebenarnya dakwah itu yang diajarkan bagaimana dulu menanamkan akidah, ya akidah, baru nanti sholat, baru nanti mudah untuk. Kalau orang sudah berimannya bagus, sholatnya sudah ini nggak ingkar zakat. Ya. Kenapa ada ingkar zakat, malas bayar zakat semuanya? Karena tadi imannya belum mantap, sholatnya mungkin pagi sore, ya belum mantap lagi. Maka dimantapkan dulu ini, baru sholatnya sudah ya bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, baru mudah bagi dia nanti untuk menunaikan namanya kewajiban zakat, ya zakat tersebut. Kemudian Nabi berpesan juga wattaqu da'watul mazlum. Dalam berdakwah ingat satu Muaz katanya, engkau hindari ya kezoliman. Ya. Jangan menzolimi. Ittaqu da'watul mazlum. Berhati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Fa innaha laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doa mereka tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdakwah hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain. Ya. Jangan sampai menganiaya, jangan sampai dia menzalimi siapapun pun mereka. Ya, bukan saja orang Islam, orang non Muslim pun tidak boleh. Dakwatul mazlum, jangan sampai menyakiti. Kenapa? Bahaya. Kalau kena doanya orang yang terzolimi, nah bahaya. Kenapa? Tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya makbul, manjur. Nah ini pesan Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal ketika melaksanakan dakwah di Yaman. Ya, maka dia ini utusan Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam di negeri Yaman yang ketika itu banyak di antara orang Yaman itu adalah ahlul kitab. Maka dakwahnya harus hati-hati. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat dikatakan ketika Rasulullah mau melepas Muaz bin Jabal ini, ya, dia itu naik tunggangan. Naik kudanya. Ya, Rasulullah berjalan. Ya. Maka sebelum selamat tinggalnya itu Nabi berpesan, wahai Muaz bin Jabal, mungkin hari ini adalah perpisahan, bukan hanya perpisahan berangkatan engkau ke Yaman. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita bertemu di dunia. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita bertemu di dunia, wahai Muaz, kata dia. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun lagi kau kembali ke Madinah, engkau akan melewati masjidku dan kuburanku. Jadi perpisahan yang luar biasa.
Ya. Ini mungkin perpisahan kita terakhir kali. Dan pesanku padamu yang terakhir, yang kau dengar langsung. Ya. Maka mendengar hal tersebut, Muaz bin Jabal menangis. Ya, nangis. Mengingat bagaimana tidak bertemu lagi, berpisah. Tak akan kembali lagi dengan pertemuan yang sama. Tapi karena dakwah tadi, dia mematuhi dakwah Rasulullah SAW, namanya perintah Rasulullah SAW, dia berangkat ya dengan keteguhan imannya, dengan keberaniannya, ya. Maka dikatakan wala'alla hadhil qudrah 'alal ijtihad. Maka kemampuannya untuk berijtihad, keberaniannya untuk menggunakan akal, kepintaran akalnya, inilah yang membuat Muaz bin Jabal sebagai orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, a'lamun nas bil halal wal haram, yang tahu tentang halal dan haram dari kalangan umatnya, bukan hanya kalangan orang awam, tapi termasuk para sahabat. Maka Muaz bin Jabal ini yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Aizullah billah, Aizullah bin Abdullah, ya. Ada namanya seorang Aiz, ya, seorang sahabat Aizullah bin Abdullah, yatahaddasa annahu dakhala al-masjid yauman. Dia berkata, dia mengatakan ketika satu hari dia masuk ke dalam masjid bersama para sahabat Rasulullah SAW pada masa awal khilafah atau kepemimpinan Umar bin Khattab. Kata Ailah, fajalastu majlisan, saya duduk di satu majelis, fihi bid'un wa salasuna, lebih dari 30 orang isinya. Majelis itu, majelis. Kulluhum yadhkuruna hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mereka, ya, menyebut hadis Rasulullah, belajar hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi halqah syabun syadidul admah. Dalam 30 orang itu ada seorang pemuda yang sangat tampan, ya, sangat berwibawa. Halwatun mantik, kalau bicaranya lemah lembut, enak didengar. Wadi'a, bercahaya. Wa huwa asyabbul qaum sinnan, dia yang paling muda di antara yang kumpul tadi, ya, kata Ailah tadi. Fa iza ibtasabbaha alaihi minal hadis syai'un ruddu ilaihi fa abtahum, ya. Kalau ada mereka belajar hadis, kemudian hadis itu tidak bisa dipahami, maka dia datang ke pemuda ini tadi, ya, kemudian dijelaskan, ya, dijelaskan oleh pemuda ini. Wala yuhaddisum hina yas'alun, ya, dan dia tidak berbicara ketika mereka bertanya, artinya diberi peluang untuk bertanya, ya. Dia terkagum melihat siapa pemuda ini. Akhirnya selesai majelis itu ditanya sama dia, sama Ailah tadi, langsung kepada dia tadi, pada pemuda ini. Kata Ailah, man anta ya Abdullah, siapa engkau hamba Allah? Maka dia mengatakan, ana Muaz bin Jabal, saya adalah Muaz bin Jabal. Ya, ini kesaksian seorang sahabat menunjukkan kecerdasan, kelemah lembutan, ya, kewibawaan yang ada dengan namanya Muaz bin Jabal. Kemudian Abu Muslim Al-Khawlani juga mengatakan, dakhaltu Masjidil Hamas, ya, saya masuk namanya Masjid Hamas, ya, khamsin. Fa iza jama' minal kuhul yatawassatuna syaban barrakat sana, ya. Kemudian ada jamaah, ya, berkeliling mengelilingi seorang pemuda yang berseri-seri, muda tampan.
Somit la yatakalam, dia tidak ada bicara, tapi dikerumuni oleh jamaah yang banyak tadi. Kemudian mereka semuanya menghadap kepada dia dan bertanya. Fakultu li jalisin li, kemudian saya bertanya, siapa dia ini? Kata Al-Khawlani ini. Man hadza? Qala Mu'az bin Jabal. Maka jamaah mengatakan ini adalah Mu'az bin Jabal. Jadi tempat rujukannya orang bertanya. Ya, tempat orang menanyakan tentang permasalahan-permasalahan agama. Inilah Mu'az bin Jabal. Kemudian Syahar bin Hausib juga berkata, karena ashabi Rasulullah SAW idza tahaddatsu wa fihim Mu'az bin Jabal. Para sahabat itu berbicara, ya, berbincang-bincang, kalau ada di antara mereka itu di dalam perkumpulan mereka itu Mu'az bin Jabal, nazaru ilaihi haibatan lahu. Mereka semuanya melihat, memandang Mu'az bin Jabal. Para sahabat lalu berkumpul bersama sahabat, mereka pusat pandangannya kepada Mu'az bin Jabal. Kenapa? Karena punya haibah. Apa itu haibah? Wibawa. Ya, seorang yang punya wibawa. Ya, karena orang yang wibawa itu, Pak, tidak mungkin ada wibawa kalau tidak punya akhlak dan ilmu. Ya, akhlaknya baik, adabnya mulia, berilmu. Ya, maka pusat pandangan orang itu melihat, ya, ke wibawa seorang pemuda, dia anak muda, ya, anak muda yang umurnya berapa? 33 tahun, ya, ada kata 33 sampai 38, meninggal dunia. Jadi tidak sampai 40 umurnya, tapi berwibawa, ya, ini anak muda yang berwibawa, ya, nggak dipaksa-paksa aja, memang punya wibawa, ya, anak muda punya wibawa, tidak dipaksa-paksa, ya. Walaqad kana Amirul Mukminin Umar, jadi Amir Mukminin Umar bin Khattab Khalifah radhiyallahu anhu yastashiruhu katsiran, sampai Umar ini banyak bermusyawarah dengan minta pendapat dengan Mu'az bin Jabal. Ya, dalam memimpin kepemimpinan Islam ketika itu, Umar ini banyak bertanya kepada Mu'az bin Jabal, anak muda yang berwibawa, yang alim, ya, yang paham Al-Quran, bukan sekedar hafal, tapi paham, ya. Wa kana yaqulu fi ba'dil mawatin allati yasta'inu biha bi ra'yi Mu'az wallahu. Maka Umar, ya, dalam beberapa tempat itu dia minta bantu dengan pemikiran Mu'az bin Jabal, minta petunjuk, minta fatwa, minta pendapat Mu'az bin Jabal. Maka apa kata Umar? Laula Mu'az bin Jabal lahalakal Umar. Kalau tidak ada Mu'az bin Jabal yang senantiasa memberi nasihat, maka Umar akan binasa. Artinya betapa pentingnya Mu'az bin Jabal bagi Umar bin Khattab. Kita terkenal Umar bin Khattab dengan orang yang sangat tanggung jawab. Ya, qanaah, tanggung jawab. Umar tanggung jawab. Apa tanggung jawab Umar di antaranya? Umar mengatakan apa? Kalau ada jalan yang berlubang, kata Umar, nanti terperosok di dalamnya keledai, maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Keledai itu binatang yang paling hina, suara yang paling buruk, keledai. Tapi binatang yang paling itu kalau terperosok di jalannya Umar mengatakan, saya bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan manusia. Tapi keledai pun binatang yang paling hina. Inna angkaral aswati la sautal hamir. Sesungguhnya suara yang paling jelek, ringkihan adalah keledai. Umar mengatakan, saya bertanggung jawab di hadapan Allah kalau ada di jalan yang saya memimpinnya ini terperosok keledai.
Orang yang saling hati-hati itu mengatakan kalau tidak ada Mu'adz bin Jabal, Umar akan binasa. Ya. Artinya betapa pentingnya Mu'adz bin Jabal, betapa alimnya, betapa tingginya ilmu Mu'adz bin Jabal ya di sisi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kalau Umar juga bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Wa yabdu anna Mu'adz kana yamliku aqlan ahsanat tadribi. Jadi memang nampak ya Mu'adz ini memiliki akal yang sangat sempurna, yang sangat baik. Ya, mantiqan asiran mumqani'an. Bicaranya itu apa? Sangat jelas, memuaskan. Ya. Nampak dari sosok Mu'adz bin Jabal ini. Maka dalam beberapa riwayat sejarah mengatakan bahwa daiman jalis wan nasu haulahu, di mana Mu'adz bin Jabal duduk, disitulah manusia berkerumun. Kenapa? Karena wibawa, karena apa? Karena keilmuan, karena kesantuan. Ya. Wahwa sumut, dia diam. La yatahaddatsu illa syaukil jalisin ila hadisi. Ya, dia orangnya lemah lembut, tidak berbicara kecuali ditanya oleh orang-orang tadi baru dia mengungkapkan. Wa iza ihtalafal jalisun fi amri a'adu ila Mu'adz. Ya, jadi orang-orang itu kalau ada bersih pendapat dalam pembicaraan mereka, dia kembali pada Mu'adz bertanya. Ya, jadi mereka bertanya. Maka ini pentingnya Pak, kita juga tentang khususnya urusan agama itu banyak-banyak bertanya pada orang yang tahu. Ya, ya pas'alu ahla zikri. Ya, bertanya pada orang yang tahu. Kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak, jangan berfatwa sendiri atau nanti fatwa melalui YouTube, tidak usah. Ya, karena nengok YouTube, langsung dia berfatwa. Nggak kena nanti. Ya, cari yang betul-betul ngaji itu baru nak berfatwa. Kalau hanya dengar YouTube, dengar ini nggak usah. Takut nanti kita memahaminya keliru, salah. Gimana pendapat kamu? Menurut pendapat saya yang saya dengar dari YouTube-nya Ustadz ini, itu jangan. Nggak usah kita yang nerangkan. Buka channel YouTube ini, silahkan dengar sendiri. Jangan kita nyampaikan. Kenapa? Nggak ada kapasitas kita untuk menerangkan. Takutnya nanti salah. Ya, kalau salah nanti kita bahaya. Nah, sekarang kan banyak ulama-ulama YouTube nanti, ya, YouTuber maksudnya ya, ulama yang berbicara di YouTube disampaikan lagi oleh YouTuber, komentatornya. Nah, seakan-akan dia lebih hebat daripada yang mengungkapkan itu. Ini bahaya. Ya, kenapa? Konten. Ya, ini makanya hati-hati tadi. Ya, jadi kalau ada kita berbicara sesuatu ke semua, mobil khusus tentang urusan agama, kita tanya yang lebih paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik, karena azan ya kita stop sementara sedikit lagi. Insyaallah kita sambung nanti bagi yang meneruskan. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan setelah sholat Isya berjamaah. Wallahu a'lam bimuradihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.